nang suwe dilakukanlah tugas pada hari ini juga. Siapa yang tahu kematian tiba esok hari dan seterusnya. Para upasika, upasaka, ibu bapak, saudara-saudari, hadirin yang budiman, yang berbahagia. Pada malam hari ini kita berkumpul secara khusus untuk melakukan satu upacara kebajikan, di mana sesungguhnya upacara ini semestinya telah kita lakukan pada beberapa bulan yang lalu, yaitu terkait dengan pelimpahan jasa kepada leluhur yang telah mendahului. Di sini kita menjadi semakin menyadari akan arti pentingnya keberadaan suatu wihara, ya. Di wihara ini kita bisa melakukan hal-hal bajik, termasuk juga terinspirasi, terpikirkan untuk melakukan hal bajik yang barangkali sebelumnya kita tidak pernah terpikir untuk melakukan kebajikan semacam ini, semacam itu, atau semacam apa, karena memang kita tidak pernah memikirkannya, atau mungkin juga ya dihalangi oleh berbagai macam sebab. Nah, salah satunya adalah kesibukan-kesibukan kita pada keseharian, sehingga kita tidak sempat untuk memikirkan hal-hal bajik apa yang patut ya seseorang itu lakukan, yang mana tentu kebajikan bagi orang pintar, bagi orang yang pandai, bagi orang yang cerdas, yaitu orang yang bijaksana, itu mengerti sebagai hal yang bisa mendatangkan manfaat bagi diri sendiri, yaitu diri kita si pelaku. Nah, ini adalah keberadaan wihara yang memungkinkan kita untuk melakukan hal-hal bajik. Wihara menjadi pusat berbuat bajik, ya, sehingga kita tidak salah dan sudah semestinya untuk mencintai wihara. Nah, kita menempatkan wihara seperti rumah kita. Nah, kita ada rumah yang di sana yang untuk tidur, untuk ya kegiatan keseharian, dan juga ada rumah yang namanya wihara. Nah, di antara kedua jenis rumah ini, rumah tinggal dan rumah wihara, kita menempatkan rumah wihara ini sebagai rumah nomor berapa? Nomor 1, ya. Oh, sudah pintar ya. Ya, sangat bagus ya, dan ini yang benar. Menempatkan rumah wihara sebagai yang nomor 1, rumah untuk tidur, untuk tinggal sebagai rumah yang nomor 2. Apa tidak salah ini? Ya, tidak salah. Mengapa? Oleh karena ya
wihara itu sebagai tempat keberdiaman di dunia ini dan juga demi manfaat-manfaat dunia lain, itu juga melalui wihara, dan juga manfaat yang tertinggi itu juga melalui rumah berupa wihara. Rumah yang kita tempati, yang kita jadikan untuk ya tempat tidur, ya untuk tinggal dan sebagainya, itu ya memang adalah salah satu rumah pokok, tetapi menjadi pokok yang kedua oleh karena itu urusannya dengan kehidupan sekarang saja satu kali, dan itu pun belum tentu seumur hidup kita tinggalnya di rumah itu. Ya mungkin kita sudah pindah ke yang keberapa kali. Nah, tetapi rumah berupa wihara menjadi yang paling pokok. Oleh karena apa? Sebagai tempat pegangan kita. Ya, kalau tanpa rumah berupa wihara, kita memungkinkan untuk salah jalan, keliru jalan. Setidaknya dengan menempati rumah wihara ini, kita menjadi selalu ingat hal-hal apa yang harus dijauhi, yang harus dicegah. Hal-hal apa yang harus dijalankan, harus dilakukan demi manfaat kehidupan sekarang, manfaat kehidupan lain, dan manfaat yang tertinggi, yaitu berupa berakhirnya derita secara total tanpa perlu kembali menderita lagi. Nah, ini adalah manfaat rumah berupa wihara, sehingga kita perlu berbalik berpikir. Yang dulu mungkin mengira rumah tinggal itu sebagai rumah nomor 1, wihara sebagai rumah nomor 2. Nah, kita tahu rumah tinggal biasa itu manfaatnya hanya untuk kehidupan sekarang ini, dan manfaatnya untuk kehidupan secara lahiriah, secara material. Nah, ini punyaku, ini rumahku, ini apaku. Sama wihara juga punya semuanya punya andil. Nah, sedikit atau banyak, ya dalam sisi apanya, baik bukan misalnya belum punya kesempatan yang baik untuk mendukung secara materi. Nah, mungkin untuk pembangunan, mungkin mendukung secara materi dalam urusan operasional. Nah, perlu berjalan. Ya, kita siapa yang mendukung? Ya tentu ya semuanya dari kita ini, entah besar, entah kecil, atau mungkin tidak dalam bentuk materi, tapi dalam bentuk kiprah kerja. Nah, kepedulian dalam ikut serta, dalam berperan serta dalam kegiatan-kegiatan kebajikan. Soalnya tanpa kita, yang juga berada di dalamnya, untuk selain berbuat bajik, ya untuk diri sendiri juga berkiprah untuk wihara, membantu umat Buddha secara umum, dalam kita secara keseluruhan bersama-sama melakukan kegiatan kebajikan, melakukan kegiatan keagamaan, termasuk juga hal-hal apapun ya yang memungkinkan kita bisa lakukan untuk wihara. Nah, ini semuanya adalah karena pengingatan kita tentang fungsi wihara, kegunaan wihara. Ya, berbeda dengan kegunaan rumah tinggal yang meskipun itu juga penting. Nah, sekali lagi pentingnya itu hanya urusan kehidupan lahiriah, dan itu hanya untuk satu kehidupan, bahkan ya mungkin separuh kehidupan. Oleh karena apa? Nah, rumah itu ya yang kita tinggali ya mungkin pindah sini, pindah sana. Nah, tapi kalau wihara, namanya wihara semuanya sama. Ya, meskipun beda tempat ya tetap namanya ya wihara, tempat kita melakukan kebajikan, tempat kita bisa mengerti hal-hal bajik, hal-hal bijak. Nah, ini adalah fungsi wihara. Dan salah satu kegiatan yang luar biasa mulia yang sedang kita lakukan
yaitu melakukan upacara kebajikan terkait dengan pelimpahan jasa kepada leluhur. Nah, kita sudah memulainya tadi, nah dengan menyalakan pelita sebagai satu petanda bahwasanya melalui penyalaan pelita ini kebajikan telah aku lakukan, sedang aku lakukan, ya, yaitu dengan berbuat baik, kemudian melimpahkan kebajikan itu kepada para mendiang leluhurku. Nah, baik mendiang leluhur pada kehidupan sekarang ini maupun mendiang leluhur pada kehidupanku yang lain-lain. Ya, kita semua lahir bukan sekali, tidak sekali, tetapi sudah kesekian kali tidak terhitung. Nah, sejak sudah berapa kali kita terlahir? Tentu kalau satu kelahiran punya 2 orang tua, punya 4 kakek nenek, betul ya? Punya 8 kalau bahasa daerah saya namanya kakek buyut. Nah, sama enggak? Sama ya? Ya. Terus, nah, ibu bapaknya kakek buyut, nenek buyut, nah menjadi 16. Oh, banyak sekali jadinya. Jadi 16 tambah 8 tambah 4 tambah 2 berapa? Banyak. Itu baru satu kehidupan. Nah, belum lagi kalau kehidupan yang lampau, kehidupan yang lampaunya lagi dihitung-hitung, jadi banyak sekali. Nah, itu kita punya banyak leluhur. Nah, sehingga kebajikan yang kita lakukan, kita limpahkan kepada para leluhur kita, sehingga menjadi punya manfaat yang sangat besar, mempunyai kegunaan yang sangat besar. Itu semua sebagai penunjukan rasa terima kasih kita, penunjukan rasa hormat kita, penunjukan rasa bakti kita, penunjukan rasa cinta kita kepada leluhur. Nah, mengapa? Oleh karena kita mengerti hal-hal bajik yang leluhur itu telah berikan kepada kita. Nah, sebagai orang yang pandai, orang yang bijak, nah, atas kebaikan yang telah kita terima, nah, kita menghargainya dengan memberikan bukan hanya balas jasa, tapi juga sebagai bentuk memberikan juga penghormatan. Oleh karena hanya orang-orang terhormat ya yang akan melakukan kebaikan, sehingga mereka yang telah melakukan kebaikan kepada kita, mereka adalah orang yang terhormat. Karena menjadi orang yang terhormat, ya kita kemudian memberikan penghormatan. Mereka memberinya itu dengan rasa cinta, sehingga kita pun kembali atau balik mencintai. Nah, ini adalah hal-hal yang kita sebagai orang yang pandai, sebagai orang yang pintar, yang bijaksana, patut melakukannya. Selain kepada leluhur, nah kebajikan ini kita lakukan, nah pelimpahan jasa kita buat juga. Nah, bertepatan juga bulan ini. Nah, bulan-bulan ini adalah waktu untuk melakukan kebajikan yang urusannya dengan para mendiang juga. Nah, yang namanya apa ini? Sama dengan Cioko enggak? Itu kenal enggak dengan istilah Cioko? Tidak kenal ya? Nah, kalau di daerah Jawa sana namanya Cioko. Nah, kalau di sini mungkin namanya Cikgue Pua. Nah,
bulan 7,5. Ya. Mengapa ada setengahnya? Oleh karena awal bulan juga tidak. Nah, ini awal bulan ditambah 15 hari. Begitu ya. Itu pas tepatnya itu, pas tepatnya. Nah, jadi itu adalah kebajikan yang dilakukan kepada mereka yang telah meninggal dunia. Maksudnya kebajikan dilakukan kepada para biku, tetapi kemudian bagian buah kebaikan itu kita limpahkan kepada mereka yang telah meninggal dunia. Siapa mereka? Siapa saja, terutama mereka-mereka yang ditinggalkan oleh keluarganya yang masih hidup, ditelantarkan oleh keluarganya yang masih hidup, yaitu mereka tidak ingat berbuat baik melimpahkan jasa, atau memang mereka yang meninggal tidak punya sanak keluarga. Nah, mungkin sewaktu hidup, tidak punya keturunan, ya, tidak punya keponakan, tidak punya cucu keponakan, tidak punya ya itu garis turun yang ke selanjutnya. Nah, kalau masih punya keponakan, masih punya cucu keponakan, masih memungkinkan untuk leluhurku, masih memungkinkan. Itu nyangkut juga. Nah, tapi kalau tidak punya, itu dari mana mereka itu mendapatkan makanan? Untuk beberapa makhluk tertentu, di alamnya sana itu makanannya itu berupa bagian buah kebajikan, dan itu hanya ada di alam manusia, tidak di alam sana. Di sana tidak ada perbuatan bajik berupa pemberian, kemudian dari kebajikan itu, dilimpahkan bagian buah kebajikannya. Karena tidak ada, sehingga bergantung pada orang-orang yang masih hidup di alam manusia ini melakukan kebaikan. Beberapa makhluk hidup itu makanannya berupa gumpalan-gumpalan nasi, seperti alam manusia termasuk alam binatang ya, berupa gumpalan, yaitu berupa materi ya. Ada beberapa makhluk yang makanannya itu berupa kegiuran atau piti. Ini alam Brahma yang tinggi. Alam Brahma yang tinggi. Itu adalah jenis-jenis alam makhluk di alam masing-masing yang punya makanan yang berbeda-beda. Untuk beberapa makhluk bisa nyaman, bisa bahagia kalau mendapatkan makanan, yaitu berupa bagian buah kebajikan. Yang ini baru akan mendapat kalau ada pengarahan yang mengarahkan. Ya, siapa yang mengarahkan? Adalah mereka yang hidup di dunia ini melakukan kebaikan, kemudian dari kebaikan yang telah dilakukan itu diarahkan kepada mereka. Ya, kalau yang berbuat bajik mengarahkannya kepada leluhur si A, si B, leluhur itu yang menerima. Kalau mengarahkannya kepada leluhur siapapun, siapapun leluhurnya itu bisa menerima. Kalau diarahkan kepada leluhurku, baik kehidupan sekarang maupun kehidupan sebelum-sebelumnya, semua leluhur baik kehidupan ini maupun kehidupan sebelumnya memungkinkan untuk menerima leluhurku dan semua makhluk. Ini bukan hanya leluhur pada kehidupan ini maupun kehidupan sebelumnya, tetapi siapapun yang mengetahui kebaikan yang telah kita lakukan, kita mempersilahkan
untuk mereka bisa setelah